Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Bersama saya Henny di dalam program keuskupan kita Orsik, yaitu obrolan seputar iman Katolik. Teman-teman Komsos yang terkasih, pada edisi kali ini saya tidak sendirian sebab saya bersama salah satu pastor sebagai narasumber kita pada Orsik edisi kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam pada kegiatan Orsik ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Baik, saya perkenalkan saja. Nama saya Pastor Aloy. Tugas di Seminari Menengah Santo Petrus Ektolang sebagai rektor. Saya pikir itu saja. Iya, baik. Pada kali ini edisi Orsik Minggu Prapaskah yang kedua, saya bersama Pastor Aloy. Nah, pastor ini yang akan membantu kita untuk mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pastor Aloy. Terima kasih. Kita mengajak Sobat Komsos dimanapun berada untuk masuk dalam suasana doa pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami yang maha baik, syukur atas berkat-Mu bagi kami hingga saat ini. Rahmat yang tiada hentinya Kau anugerahkan kami, terutama rahmat persaudaraan untuk berkumpul dalam nama Yesus dalam perjumpaan ini. Semoga Engkau menyertai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk memahami sabda-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor yang telah memimpin kita pada doa pembukaan. Nah, kali ini kita akan mulai masuk Pastor. Ya. Nah, tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Terima kasih. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Kami bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun
apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pastor yang telah membantu untuk membacakan Injil pada hari ini. Nah, Pastor, di sini saya ada pertanyaan, yaitu di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung, dan itu disebut sebagai transfigurasi kalau tidak salah ya Pastor. Apakah boleh Pastor menjelaskan mengenai apakah itu transfigurasi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai satu bagian dari upaya untuk memahami bacaan ini, peristiwa transfigurasi itu sering dikenal sebagai istilah lain dari peristiwa Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor itu. Transfigurasi atau peristiwa berubah rupa, ya, ada perubahan dalam diri Yesus yang terjadi di hadapan para murid. Yesus berubah rupa. Rubah rupanya itu seperti digambarkan di dalam bacaan Injil itu, pada waktu bersama-sama dengan murid ke sana, wajah Yesus itu tidak bercahaya, tidak bersinar. Begitu juga pakaiannya, tidak bersinar, tidak bercahaya. Tetapi pada satu kesempatan berada di atas gunung itu, para murid melihat kemudian Yesus itu dari wajahnya bersinar, dari wajahnya bercahaya, juga pakaiannya bersinar atau bercahaya. Perubahan itulah perubahan dari tidak bercahaya menjadi bercahaya, dan dari tidak bersinar menjadi bersinar. Dan cahaya atau sinar itu bukan pantulan dari sinar lain, tapi itu dari dirinya sendiri sinar itu muncul atau cahaya itu muncul. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa Yesus berubah rupa di sana. Peristiwa berubah rupa itu yang disebut dengan peristiwa kemuliaan itu, Yesus dimuliakan di atas gunung itu, dalam Perjanjian Lama, kalau ada satu peristiwa terang atau peristiwa cahaya, itu disebut juga dengan peristiwa kemuliaan. Ya, peristiwa terang atau peristiwa cahaya disebut dengan peristiwa kemuliaan. Maka ketika Yesus itu mengalami cahaya dari wajahnya, cahaya atau sinar dari pakaiannya, apa yang digambarkan dalam Perjanjian Lama dengan cahaya atau sinar itu disebut dengan mengalami kemuliaan. Begitu pengalaman yang terjadi di atas gunung sehingga disebut peristiwa transfigurasi. Figur yang berubah rupa, rubah rupanya itu menjadi bercahaya dan bersinar. Dan cahaya atau sinarnya itu menerangi dunia sekitar. Dan paling penting di sini bahwa sinar itu atau cahaya itu bukanlah pantulan yang berhadapan dengan diri Yesus itu, tapi dari dirinya keluar sinar itu atau cahaya itu, maka dia yang dimuliakan. Itu yang saya tangkap dengan pertanyaan itu. Tapi kita lihat tadi di dalam Perjanjian Lama, sesuatu yang bercahaya atau bersinar itu sering disebut dengan yang mulia. Maka ketika Yesus bersinar, bercahaya, dia mengalami yang dimulia. Itu gambaran singkatnya. Baik, Pastor. Berarti transfigurasi itu bisa disebut sebagai peristiwa langka ya, Pastor? Ya, peristiwa yang sangat langka. Ya, dan kalau kita lihat memang dari sekian tokoh ini pada diri Yesus terjadi itu. Nah, itu yang dikatakan langka kan sangat jarang terjadi. Dan sekarang kita saksikan itu pada diri Yesus muncul itu. Dan beruntung 3 orang murid
ada di dalam peristiwa itu sebagai yang kemudian menjadi saksi 3 orang ini nanti. Ya, begitu. Oke, baik Pastor, terima kasih atas jawabannya. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwa peristiwa transfigurasi itu membuat para murid menjadi senang maupun mereka menjadi takut, seperti itu Pastor. Mereka senang karena peristiwa langka yang mereka saksikan dengan mata sendiri, dan ada perasaan takut juga tentunya. Nah, kita juga sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, seringkali merasa takut Pastor sebagai pengikut Kristus. Apakah ada tips and trik dari Pastor sendiri supaya kita itu tidak takut dalam menjadi pengikut Kristus, Pastor? Ya, itu ya. Peristiwa yang terjadi di atas Gunung Tabor itu, suasana hati para murid itu, itulah tadi yang disebutkan oleh pemandu, bahwa ada rasa takut, ada juga rasa senang. Tapi mari kita sebenarnya menggambarkan rasa takut itu, takut bukan dalam arti itu ingin menjauh dari keadaan itu ya, tetapi sebenarnya suasana takut yang sekaligus bertahan dan bahkan untuk mendekati keadaan itu sebenarnya. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan ini, bagaimana tips and trik mengatasi rasa takut itu, bila mana ketakutan-ketakutan yang terjadi pada kita itu berhadapan dengan kesempatan di mana kita masuk dalam dunia untuk menjadi saksi. Di situ ada suasana orang takut untuk menjadi saksi. Kalau ke sana pertanyaannya, maka mari kita kembali ke pesan Tuhan Yesus tadi itu. Pesan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa memang sebelum anak manusia bangkit atau mengalami bangkit dari kematian, jangan dulu diceritakan hal-hal ini yang mereka alami. Nah, menghadapi rasa takut di dalam hidup, terutama untuk menjadi saksi, satu itu kita sebagai orang Kristen tentulah memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus itu. Ya, perdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus itu. Apa yang diperdalam dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus itu? Dalam gambaran bacaan Injil, kalau kita ke dalam Injil, berani berjalan menanjak bersama Yesus ya. Berani berjalan menanjak bersama Yesus menuju bukit itu. Dan berjalan menanjak itu, hampir setiap orang mengalami situasi sulit. Karena ada banyak tantangan, baik itu tantangan dari dalam ketidakmampuan fisik, kemudian mental, juga melihat sesuatu yang jauh mau dicapai, apalagi terus menanjak proses itu. Tetapi pada akhirnya mengalami suatu peristiwa seperti yang dalam bacaan Injil ini, mereka ambil bagian dalam peristiwa kemuliaan Yesus itu. Nah, ini yang diteguhkan dalam diri orang-orang Kristen. Masuk dalam dunia perjalanan Yesus itu. Dan masuk dalam dunia perjalanan Yesus itu, berjalanlah bersama Yesus. Nah, waktu naik kan mereka berjalan bersama Yesus. Waktu turun juga berjalan bersama Yesus. Dan dalam proses berjalan bersama Yesus itu, yang paling penting adalah dengar baik-baik apa kata Tuhan Yesus itu. Nah, dengar baik-baik apa kata Tuhan Yesus itu, bagaimana ceritanya bagi kita yang hidup di zaman ini kan? Tentu satu hal yang penting bagi kita untuk kita lakukan, bukan untuk kita cita-citakan atau kita iming-imingkan, tapi untuk kita lakukan, ya berjalan bersama Yesus, mendaki gunung, turun dari gunung, bahkan ada bersama Yesus itu di gunung, adalah membaca Injil itu setiap hari, baca kitab suci itu setiap hari. Kalau kita membaca kitab suci itu setiap hari, maka Yesus itu hadir bersama kita dan kita juga selalu bersama dia.
itu yang membuat kita nanti kuat untuk bersaksi. Bagaimana saya bersaksi tentang seseorang yang tidak dekat relasinya dengan saya pun tidak dekat relasi dengan dia. Saya tidak mampu itu untuk bersaksi. Dan satu-satunya cara untuk tidak takut dalam bersaksi itu, ya berjalan sedekat mungkin dengan Yesus, ada sedekat mungkin dengan Yesus, dan itulah Anda tidak boleh berhenti membaca kitab suci setiap hari. Hanya itu proses mendekatkan diri dengan Dia. Itu yang menurut yang saya lihat dalam proses ini, ya. Mereka ini kan, murid-murid ini kan ada dekat Yesus. Mereka itu baik waktu mendaki gunung itu, ada di atas gunung, dan ketika turun dari gunung. Sehingga nanti dalam proses karya pun mereka senantiasa bersama dengan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus juga selalu menyertai mereka dengan janjinya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan ini harus kita rasakan, harus kita alami. Dan dengan mengingat janji itu tadi, maka dekatkanlah diri dengan Yesus itu. Terima kasih, begitu. Baik, Pastor. Terima kasih atas jawabannya. Berarti teman-teman Komsos yang terkasih, salah satu cara supaya kita tidak takut dalam menjadi sebagai pengikut Kristus adalah kita membangun relasi yang baik, mendekatkan diri yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ada bersama perjalanan hidup kita, seperti itu ya, Pastor. Ya, dan harus konkret relasinya. Tidak mengambang, tidak juga untuk dibayang-bayangin. Tidak, harus konkret. Dan konkretnya itu tadi, harus ada waktu kita beberapa menit dalam sehari itu baca kitab suci itu. Dan itulah yang dimana terjadi nanti sapa menyapa. Kita menyapa dia dan dia menyapa kita. Begitu. Baik, Pastor. Nah, Pastor, di dalam Injil juga dikatakan bahwa para murid itu berada di zona nyaman. Zona nyamannya itu karena seperti yang tadi terjadi peristiwa langka seperti itu. Jadinya para murid menawarkan apakah kita harus mendirikan 3 kemah gitu, karena mereka ingin tinggal lebih lama karena kejadian tersebut. Nah, di zaman sekarang ini, Pastor, kita sebagai umat Kristiani seringkali merasa untuk tetap di situ aja di zona nyaman kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya, Pastor, supaya kita dapat keluar dari zona nyaman kita, terutama menyangkut masa pantang dan puasa di masa Prapaskah ini, Pastor? Ya, di zona nyaman ini kan di mana hidup itu tidak mau terusik oleh sesuatu yang dianggap berat atau sesuatu yang dianggap sulit. Kalau sudah miliki semuanya, ya sudah, tidak usah berjuang lagi, kan begitu. Tidak mau terusik dengan keadaan itu, atau mau bebas dari resiko-resiko. Itulah. Jadi mempertahankan diri pada zona nyaman itu adalah tidak mau masuk dalam dunia dengan penuh resiko-resiko. Nah, padahal kita ini kalau belajar dari Yesus tadi itu, zona nyamannya para murid dengan ingin membangun 3 tenda di situ atas nama untuk Yesus, Musa dan Elia. Tapi bagi Yesus, zona yang ada di situ bukan untuk para murid itu, dan juga bukan untuk begitu Yesus mau diperlakukan atau diperbuat, sekalipun itu ungkapan rasa senang, rasa cinta dari murid-muridnya. Tapi masuk dalam dunia pertarungan. Masuk dalam dunia pertarungan, itulah nanti ketika turun dari gunung dalam berkarya. Nah, dalam berkarya inilah dia nanti akan diperhadapkan dengan berbagai peristiwa. Seperti yang akan kita lihat dalam bacaan Injil hari Minggu ketiga dalam Prapaskah ini nanti, nampak sekali Yesus memang berhadapan dengan dunia yang bertentangan dengan zona nyaman itu. Dunia yang bertentangan dengan zona nyaman itu ketika berada di Yerusalem, yang diperhadapkan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, untuk kita di masa Prapaskah ini, memang kalau kita renung lebih dalam hidup kita, barangkali ada orang yang mampu menemukan, oh ini zona nyaman dalam hidup saya. Apa itu zona nyaman dalam hidup saya, dalam diri kaum muda atau siapapun umat Kristiani? Ya, hal-hal yang membuat hidupnya sehari-hari itu enggan untuk berjuang,
lalu tidak mau berjuang lagi sesudah mencapai sesuatu yang dirindukan atau diharapkannya, tidak mau berjuang lebih lagi. Contoh, seseorang itu melamar satu pekerjaan. Ketika dilamar satu pekerjaan itu dan diterima di pekerjaan itu, tidak mau lagi dia mau untuk berjuang lebih dari apa yang dikerjakannya di tempat itu, untuk meningkat dengan menambah pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasannya, juga aneka keterampilan dimiliki. Cukuplah sudah yang ada ini. Nah, kita tidak begitu, harus terus bertarung dengan segala perasaan yang ada pada kita itu, perasaan yang menghambat diri kita untuk maju. Nah, kalau dikatakan dalam masa prapaskah ini, apa itu zona nyaman kita itu? Kalau kita misalnya nyaman untuk membicarakan orang terus selama ini kan, dan nyaman sekali itu, keluar dari diri itu untuk mulailah memuji orang. Kalau kita nyaman sekali untuk mencela atau menjelek-jelekan orang, dan nyaman dengan itu, masa prapaskah ini keluar dari kenyamanan itu, mulai ya puji orang itu sekalipun orang itu musuh, puji orang itu sekalipun orang itu lawan, ya, angkat orang itu kalau orang itu sedang mengalami kejatuhan, sekalipun orang itu adalah orang yang tidak kita senang, tidak kita sukai, karena macam-macam itu sajalah zona nyaman dalam kehidupan kita. Kalau saya nyaman sekali dengan kesendirian, tidak mau beri waktu untuk orang lain, keluarlah, belajarlah untuk keluar dari situ, bergabunglah sedikit dengan orang lain dalam bergaul, dalam membagi pengalaman, membagi sharing-sharing hidup yang baik, yang bisa membantu orang. Nah, begitu menurutku keluar dari zona nyaman itu. Mari kita selidiki baik-baik selama masa prapaskah ini, apa saja zona nyaman saya itu dulu, ya. Dan yang membuat saya dengan berada di zona nyaman tidak berkembang, lalu dengan orang lain relasi kurang bagus. Ya, kalau nyaman kita dengan cara itu, marilah kita masuk ke dunia nyata, karena zona nyaman itu dipandang sebagai dunia yang bukan nyata, tidak masuk dalam pertarungan. Nah, hidup itu harus dimaknai masuklah dalam pertarungan. Pertarungan itu dengan diri sendiri, dan pertarungan itu dengan kenyataan-kenyataan di luar diri. Itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan tadi itu. Baik, Pastor, terima kasih. Berarti yang saya tangkap juga, Pastor, kalau kita keluar dari zona nyaman, berarti kita itu sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain, terutama di masa prapaskah ini, ya, Pastor? Ya, berkat bagi orang lain, dan itu kesempatan kita juga untuk bersaksi. Karena nanti kita setelah meneliti diri dan apa yang terjadi dengan diri, pada suatu kesempatan kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang makna prapaskah, khususnya untuk minggu yang kedua bagi saya, dengan mengacu pada peristiwa kenyamanan yang ingin dibangun oleh murid-murid Yesus di Gunung Tabor. Itulah dasarnya bagi mereka. Dengan berdasarkan itu, mereka mau berbagi, bersharing dengan orang lain. Alami dulu, keluar dari diri yang nyaman itu untuk bertarung dengan kenyataan-kenyataan. Dan dengan bertarung itu kita akan mengalami pertumbuhan, perkembangan dalam iman yang baik, juga dalam dalam diri pribadi yang baik. Karena masa pantang dan puasa ini kan syarat dengan apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya kurangi, dan semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu dengan proses-proses itu, dan salah satunya adalah dengan mengusik zona nyaman Anda itu. Jadi harus diusik zona nyaman itu, ya, supaya keluar cacing dari dalam tanah. Harus kita korek-korek itu, masuk dalam tempat yang panas, dan disitulah bergulat itu. Ya, begitu. Ya. Iya, baik, Pastor. Ya.
sebelum kita selesaikan perbincangan kita ini, Pastor, mungkin Pastor boleh memberikan kesimpulan yang singkat untuk para teman-teman Komso sekalian mengenai bacaan Injil hari ini, Pastor. Ya, dengan merampung pertanyaan-pertanyaan ada itu, saya berharap bahwa peristiwa Yesus dimuliakan di Gunung Tabor itu hendaknya mendorong itu sahabat Komsos itu untuk meningkatkan relasi yang dalam dengan Tuhan itu dalam satu keheningan yang sungguh-sungguh, ya. Keheningan yang sungguh-sungguh itu kan tergambar dalam peristiwa ini bahwa mereka bertiga itu ada di atas gunung, tempat yang sangat jauh dari keramaian, dan di tempat yang sunyi itu mereka melihat Yesus itu lebih dari yang mereka alami sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya bukan hanya Yesus yang mengalami kemuliaan itu, tapi pada diri 3 orang murid itu mengalami sukacita dan gembira. Dalam tantangan dan kesulitan untuk sahabat Komsos ini, lihatlah peristiwa-peristiwa juga dalam hidup di mana ada pengalaman sukacita, pengalaman gembira. Pengalaman sukacita karena bertemu dengan Yesus itu pengalaman di mana Anda mengalami kemuliaan Yesus itu yang sedang berubah rupa. Masuklah dalam dunia keheningan sekalipun kita di tengah-tengah kesibukan dan perjuangan. Dan orang muda hendaknya maju dengan identik sebagai orang yang dekat diri dengan Tuhan Yesus itu. Ya. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor, sebelumnya yang telah membantu kita semua dalam mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kedua. Nah, baik, Pastor, kita sudah di penghujung acara Orsik kita nih. Tapi sebelum kita menutup Orsik kali ini, apakah Pastor bersedia untuk memimpin doa penutup sekalian berkat, Pastor? Ya, baik. Kita tutup ya perjumpaan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau anugerahkan pada kami, terutama melalui peristiwa 3 orang murid melihat, menyaksikan Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Yesus mengalami transfigurasi. Semoga karena pengalaman kedekatan kami dengan Yesus, di dalam diri kami juga terpancar cahaya-cahaya yang membawa sukacita, baik bagi kami sendiri maupun bagi sesama, terutama untuk sahabat kami kaum muda dan sahabat Komsos dimanapun berada. Semoga karena peristiwa kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor juga menjadi peristiwa sukacita bagi kami yang hadir untuk menjadi cahaya bagi orang lain, karena Yesus yang tinggal bersama dengan kami. Berkatilah kami dalam kekuatan-Mu bersama Yesus dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor. Sekali lagi terima kasih banyak, Pastor. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, teman-teman Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Minggu Prapaskah yang kedua, dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Shalom, Tuhan memberkati.